melanjutkan mengambil faedah dari tafsir surat Al-Infitar. Masih tersisa beberapa ayat yang terakhir dari surat ini, yaitu kita masuk pada ayat yang ke-13. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal abrara lafi na'im. Dan berikutnya, wa innal fujjara lafi jahim yaslaunaha yaumaddin wa ma hum anha bighaibin wa ma adraka ma yaumuddin thumma ma adraka ma yaumuddin yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'an wal amru yauma idzin lillah. Dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, yukhbiru taala amma yasirul abrar ilaihi minan na'im. Allah Subhanahu wa taala memberitakan tentang apa yang akan terjadi bagi orang-orang abrar, kesudahan bagi al-abrar dari kenikmatan Allah Subhanahu wa taala. Allah taala berfirman, innal abrara lafi na'im. Ini setelah pada ayat sebelumnya kita mendapatkan keterangan tentang Allah atau Allah Subhanahu wa taala menerangkan tentang kejadian tentang hari kiamat, ya. Kemudian juga Allah memberitakan tentang adanya malaikat yang mencatat semua aktivitas yang dilakukan oleh manusia, bahwa Allah mengutus pada setiap orang itu 2 malaikat yang mengetahui semua yang dilakukan oleh manusia. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang keadaan manusia, yaitu keadaan al-abrar dan keadaan al-fujjar. Allah memberitakan ada 2 golongan manusia yang tidak ada ketiganya, yaitu al-abrar dan al-fujjar. Al-abrar sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Katsir, Allah memberitakan di sini tentang kesudahan dari mereka, dari kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan. Kenikmatan yang besar, kenikmatan yang sudah kita sebutkan sebagiannya, kenikmatan yang tidak ada kesedihan, kebahagiaan yang tidak ada, kesedihan, kesehatan yang tidak ada, sakit, masa muda yang tidak ada, masa tua, kenikmatan yang selamanya yang tidak ada hentinya, kenikmatan yang luar biasa yang la ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatarun ala qalbil bashar. Kenikmatan yang tidak pernah terlihat oleh mata, kenikmatan yang tidak pernah didengar oleh telinga, kenikmatan yang tidak pernah terbetik di dalam hati sekalipun. Ini kenikmatan yang sangat besar. Dan bukan itu yang semestinya diragukan oleh seseorang, karena ini berita dari Allah yang kita tidak boleh ragu tentang kesudahan bagi al-abrar. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menyiapkan bagi al-abrar kenikmatan yang sangat besar. Kenikmatan yang sudah kita baca sebagiannya, innal lil muttaqina mafaza. Bagi orang-orang yang bertakwa akan ada mafaza, tempat yang penuh dengan kenikmatan. Hadaiqa wa anaba, kebun-kebun yang banyak dan juga kebun anggur. Wa kawa'iba atroba, dan bidadari, wa ka'san dihaqa, dan minuman, gelas-gelas yang penuh dengan minuman yang siap untuk diminum. La yasma'una fiha lagwa wala kidzaba, yang mereka tidak akan mendengarkan ucapan-ucapan dusta. Jangankan dusta, perkataan yang sia-sia pun tidak, semuanya perkataan yang menyenangkan. Karena surga, kenikmatan surga atau surga dikenal, diistilahkan dengan Darussalam.
tempat yang penuh dengan keselamatan, tidak ada yang menyakitkan, tidak ada yang menyakitkan, tidak ada yang membuat sedih, tidak ada yang kurang, sesuatu yang luar biasa. Dan lebih dari itu adalah melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Melihat Allah merupakan kenikmatan yang paling besar dari kenikmatan-kenikmatan yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada hamba-hambanya. Kita tidak ragu itu. Innal abrara lafi na'im. Bahwasanya orang-orang yang abrar sungguh-sungguh. Ini dengan la dan menunjukkan takkid. Sungguh-sungguh orang yang abrar itu akan berada dalam kenikmatan. Akan berada dalam kenikmatan. Kenikmatan di mana ini? Di dunia apa di akhirat? Kenikmatan di dunia dan kenikmatan di akhirat. Akan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Ini al-abrar. Dan kita tidak ragu dan kita menerimanya karena diberita dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuma yang perlu kita ketahui itu abrar itu siapa? Artinya kita sudah memiliki sifat-sifatnya al-abrar atau belum? Ini yang lebih penting. Kalau masalah kenikmatan, kebahagiaan, ketenangan, ini sudah menjadi janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kita bukan orang-orang yang ragu terhadap janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuma masalahnya siapa itu abrar? Dikatakan di sini abrar wa hum alladzina ata'u Allah azza wa jalla wa lam yuqabiluhu bil ma'asi. Al-abrar adalah orang-orang yang mentaati Allah dan tidak membalas nikmat-nikmat Allah dengan maksiat. Ini abrar. Tidak berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah berarti tidak punya dosa? Tidak ada orang yang tidak punya dosa. Tidak ada yang maksum kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka kemungkinan akan terkena kesalahan, terjatuh kepada kesalahan, tidak terjaga, tidak maksum. Maka di sini bukan berarti yang tidak punya dosa, tetapi kalau dia berdosa dia segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini abrar. Orang-orang yang mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala walam yuqabiluhu bil ma'asi, dan tidak membalas nikmat-nikmat Allah dengan maksiat. Dan secara fitrah yang namanya orang itu secara fitrah, tabiat manusia, kalau ada yang berbuat baik kepadanya tentu dia akan apa? Membalas kebaikan dengan kebaikan. Maka sudah semestinya bagi seseorang untuk bersyukur kepada Allah, mengagungkan Allah dengan sebenar-benar pengagungan, karena kenikmatan Allah yang begitu banyak yang senantiasa kita rasakan. Dan dengan itu kita akan mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari kebahagiaan, kenikmatan, kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Jadi senantiasa dia taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Senantiasa dia mendahulukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, artinya ya dia mentaati apa yang diturunkan oleh Allah, apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memahami agama sebagaimana yang dahulu disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya. Ini al-abrar. Dan dia senantiasa mentaati Allah dan tidak membalas apa yang Allah berikan kepadanya dengan kemaksiatan. Dikatakan di sini hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan dari Ibnu Asakir
dalam terjemahan Musa ibn Muhammad ketika menyebutkan tentang Musa ibn Muhammad dari Hisham ibn Ammar. Ini ketika menyebutkan tentang terjemahnya atau biografinya Musa ibn Muhammad, beliau menyebutkan hadis yang diriwayatkan dari Hisham ibn Ammar, dari Isa ibn Yunus ibn Abi Ishaq, dari Ubaidillah, dari Muharib, dari Ibnu Umar, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, "Innama sammahumullahu al-abrar li'annahum barru al-aba wal abna." Mereka dikatakan abrar karena mereka orang-orang yang berbuat baik kepada orang tua dan berbuat baik kepada anak. Berbuat baik kepada orang tua, berbakti kepada orang tua, berbakti kepada anak. Ini abrar. Dari kalimat apa? Al-bar. Orang yang berbuat baik. Al-bar itu orang yang berbuat baik, jamaknya al-abrar. Itu orang yang berbuat bir, orang yang berbuat kebaikan. Dikatakan dalam salah satu asar, kalau tidak salah dari Hasan, bahwasanya al-abrar adalah orang yang tidak pernah menyakiti siapapun, termasuk tidak pernah menyakiti semut sekalipun. Semut saja tidak disakiti. Ini abrar. Nah, ada yang mengatakan demikian. Nah, ini abrar itu bukan saja baik secara anggota badan, dan juga baik secara hati. Hatinya baik, anggota badannya juga baik. Nah, ini al-abrar. Nah, mereka itu berada di dalam kenikmatan. Orang yang senantiasa berbuat baik, orang yang tidak pernah menyakiti, bahkan kepada hewan sekalipun dia tidak menyakiti. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala berpindah kepada al-fujjar, kebalikan dari abrar. Wa innal fujjara la fi jahim. Wa innal fujjara la fi jahim. Adapun fujjar, maka dia la fi jahim, berada di neraka jahim, diazab dalam neraka. Dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Katsir, "Tsumma dzakara ma yasiru ilaihi al-fujjar minal jahim wal 'adzabil muqim." Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kesudahan dari al-fujjar. Kesudahan dari al-fujjar adalah al-jahim. Dia akan masuk ke dalam neraka jahim dan akan mendapatkan azab yang selama-lamanya, adab yang sangat lama, adab yang sangat keras dan sangat lama. Nah, jadi orang-orang yang berbuat fujjar, orang-orang fujjar, orang-orang yang menyelisih Allah Subhanahu wa taala, tidak mentaati Allah dan Rasulnya. Disebutkan oleh ayat berikutnya, yaslaunaha yaumaddin. Oleh karena itu mereka nanti akan yaslaunaha, akan masuk. Yaslauna artinya yadkhuluna, akan masuk. Masuk ke mana? Yaslaunaha, masuk ke dalam jahim, masuk ke dalam neraka. Yaumaddin, pada hari ad-din. Hari ad-din itu artinya apa? Ad-din di sini artinya al-jaza. Al-din di sini artinya al-jaza. Seperti kalimat maliki yaumiddin. Yaumiddin di situ adalah ad-din, di situ artinya apa? Al-jaza. Nah, bukan agama. Kadang-kadang ad-din diartikan apa? Agama. Inna ad-dina 'indallahil Islam, itu agama. Tapi kalau din di sini bukan agama, tetapi apa? Yaumul jaza, hari pembalasan amalan, hari kiamat. Maka Malik Yaumiddin bukan diartikan penguasa agama, hari agama, bukan. Penguasa hari pembalasan, hari kiamat. Ya. Yaslaunaha yaumaddin. Mereka akan masuk pada neraka jahanam yaumaddin, ay yaumal hisab wal jaza wal qiyamah, yaitu pada hari kiamat nanti, pada hari perhitungan amalan, pada hari pembalasan amalan mereka akan masuk. Yaslauna, masuk. Tapi yaslauna itu
masuk diterangkan oleh sebagian para ulama, masuk di sini masuk berbeda dengan masuk orang ke rumah. Beda. Atau masuk ke surga beda. Ini masuk yang sebelum masuk saja sudah tersiksa luar biasa. Jadi sudah sebelum masuk sudah kepanasan, sudah tersiksa dengan panas neraka, sudah diseret, sudah disiksa sebelumnya. Ini yaslaun. Yaslaun masuk tapi bukan masuk dengan enak gitu. Bukan. Masuk dengan apa namanya? Dengan disiksa. Yaslaunaha, akan masuk dalam neraka jahanam dengan tersiksa, apalagi nanti saat sudah masuknya. Sebelum masuknya saja sudah luar biasa yang dia rasakan dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Wa ma hum anha bighaibin. Dan mereka al-fujjar itu anha dari jahanam, dari siksa neraka, ma hum bighaibin. Tidaklah mereka itu ghaibin. Tidaklah mereka itu terluput dari siksa. Pasti gitu. Pasti akan tersiksa dan tidak akan ada yang terlupakan. Tidak ada satu orang yang terlupakan, enggak masuk, enggak. Semuanya. Jangan merasa aman. Oh, barangkali saya termasuk nanti yang tidak, yang terlupakan. Tidak ada yang terlupakan. Tidak ada yang terluput, tidak ada yang terlambat. Kalau sudah saatnya masuk. Tidak ada yang terlambat saja tidak, apalagi tidak jadi. Kalau sudah Allah tetapkan, kalau sudah Allah putuskan, maka pasti akan terjadi dan tidak ada yang terlambat. Dikatakan di sini, la yaghibuna 'anil 'adzab sa'atan wahidah. Mereka tidak akan terluput dari azab meskipun hanya 1 detik saja. Tidak. Wala yukhaffafu 'anhum min 'adzabiha. Bahkan mereka tidak akan diringankan, sedikit pun tidak akan diringankan. Ketika mereka minta keringanan, tidak diberi keringanan. Sebagaimana pernah kita sebutkan dalam keterangan yang dahulu, bahwasanya ada di antara mereka yang minta keringanan kepada kepada malaikat, minta keringanan kepada penjaga neraka, meminta keringanan kepada penjaga neraka untuk diringankan 1 hari saja. Ternyata tidak diberikan, bahkan dikatakan kepada mereka apa? Fadhuku apa? Fadhuku falan nazidakum illa adaba. Fadhuku apa? Begitu. Fadhuku falan nazidakum illa adaba. Rasakan dan tidaklah akan bertambah kecuali tambah adab. Bukan tambah diringankan, tidak akan mendapatkan keringanan, bahkan akan mendapatkan tambah adab. Akan berubah adabnya, berpindah-pindah dari adab seperti ini pada adab yang berikutnya. Kalau diringankan tidak ada. Minta diringankan saja tidak diberi, apalagi minta dihentikan. Diberi keringanan, minta keringanan 1 hari saja tidak diberi. Nah, wa ma hum anha bighaibin. Wala yujabuna ila ma yas'aluna minal maut aw rahah, dan tidak akan dipenuhi apa yang mereka minta dari kematian. Mereka minta apa? Matikan saja, tidak dimatikan. Walau yauman wahida, meskipun hanya 1 hari, tidak ada keringanan, tidak diringankan, tidak ada diistirahatkan, tidak, terus mendapatkan azab yang luar biasa. Nah, makanya disebutkan dalam satu hadis ya, ada 1 orang yang paling banyak mendapatkan kenikmatan di dunia. Orang yang paling kaya, paling banyak kenikmatannya di dunia. Paling banyak hartanya, paling banyak segalanya di dunia ini. Dari ahlun nar tadi ini. Ada ahlun nar yang dia adalah orang yang paling banyak kenikmatan-kenikmatannya waktu di dunia. Dari kekayaannya, dari yang lain-lainnya. Dimasukkan ke dalam neraka hanya 1 celupan saja. Dimasukkan. Ketika ditanya, apakah kamu mendapatkan kebaikan 1 kali sedikit pun? Apakah ada kebaikan yang kamu rasakan ketika masuk sebentar tadi? Dia mengatakan tidak ada 1 pun. Tidak ada 1 pun, sedetik pun kenikmatannya aku rasakan waktu dimasukkan ke
ke neraka tadi. Artinya apa yang dia dapatkan waktu di dunia itu tidaklah sesuatu yang bermanfaat pada waktu itu. Tidak teringat sudah. Bisa dipahami maksudnya? Yani orang ketika bahagia di dunia, nanti ketika dia mendapatkan siksa di neraka, dia tidak ingat kebahagiaan di dunia itu sudah tidak dia ingat sama sekali. Tidak membahagiakan dia sama sekali. Meskipun dia orang yang paling bahagia waktu di dunia, paling besar nikmatnya, dimasukkan ke neraka sudah lupa semuanya. Apa yang dia dapatkan waktu di dunia. Dan ini orang kalau di dunia, orang yang ketika di dunia mendapatkan musibah, terus dia teringat dengan kenikmatan-kenikmatan yang sudah diterima. Ini kan kenikmatan ini bisa menghibur dia, ya kan? Ini cuma sebentar lah. Kemarin saya sudah dapat banyak, sekarang sakit sebentar. Kenikmatan-kenikmatan yang lalu masih bisa menghibur dirinya. Kalau ini tidak, lupa semuanya. Ini tidak lagi teringat. Meski padahal dia adalah orang yang paling banyak nikmatnya waktu di dunia. Itu ketika sudah dimasukkan ke neraka dia tidak merasakan sedikit pun dari kebahagiaan. Nasallallahu alaihi. Nah, kemudian Allah Ta'ala menyebutkan dalam firman-Nya, "Wa ma adraka ma yaumuddin." Tsumma ma adraka ma yaumuddin. Tahukah kamu apa itu hari pembalasan? Wa ma adraka. Tahukah kamu apa itu hari pembalasan? Ini pertanyaan butuh jawaban apa tidak? Ini tidak butuh jawaban karena sudah sampai kepada kita tentang apa? Hari pembalasan. Hari pembalasan itu adalah hari akhir di mana nanti manusia akan dibalas sesuai dengan amalannya. Tapi kenapa ditanyakan? Ditanyakan di sini dikatakan taqdimu li sya'ni yaumal qiyamah, untuk menunjukkan tentang betapa besarnya, betapa hebatnya, betapa dahsyatnya hari kiamat nanti. Sehingga Allah Subhanahu wa taala sebutkan di sini dengan bentuk pertanyaan. Wa ma adraka ma yaumuddin. Jadi setiap ada kalimat wa ma adraka di sini tidak disebutkan, tapi disebutkan dalam keterangan para ulama, setiap ada kalimat wa ma adraka, pertanyaan, tahukah engkau, maka pasti Allah sudah memberitahu. Ini setiap ada kalimat wa ma adraka, sudahkah engkau tahu, maka pasti Allah sudah memberitahu. Sehingga pertanyaan ini bukan pertanyaan yang membutuhkan apa? Jawaban. Bukan pertanyaan yang kita ditanya terus kita menjawabkan. Tetapi untuk mengingatkan kita tentang betapa besarnya, betapa dahsyatnya hari kiamat, betapa dahsyatnya hari pembalasan. Nah, bukan untuk sekedar bertanya, bukan sekedar jawabannya tahu apa tidak tahu, bukan itu. Tapi apa? Untuk menunjukkan tentang besarnya hari kiamat. Bahkan Allah takkid lagi dengan kalimat berikutnya, "Tsumma ma adraka ma yaumuddin." Tahukah engkau apa itu hari pembalasan? Kalau tahu mestinya jangan seperti orang yang tidak tahu, begitu maksudnya. Jangan seperti orang yang tidak tahu. Sudah tahu tapi masih banyak berbuat maksiat, sudah tahu tapi terus-menerus di atas kemaksiatan. Maka tentunya itu seperti orang yang tidak tahu. Orang terjatuh pada kesalahan itu sesuatu yang tidak aneh, karena yang namanya manusia pasti terjatuh kepada kesalahan. Tetapi yang aneh adalah ketika seseorang tahu berada dalam kesalahan, tahu dia, namun dia musir terus di atas kesalahan tadi, seakan-akan dia tidak mengetahui tentang adanya hari pembalasan, padahal dia sudah mengetahuinya. Nah, maka di sini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita semuanya, ya, bahwasanya hari pembalasan itu hari yang sangat besar.
Hari yang sangat agung, hari yang sangat luar biasa, sangat dahsyat. Bukan hari yang seperti di dunia. Bukan seperti hari di dunia ini. Hari pembalasan itu bukan seperti hari di dunia ini. Bagaimana? Sebutkan dalam ayat berikutnya, ditafsirkan. Ini ayat menafsirkan tentang ayat, ditafsirkan dengan apa? Ayat. Yaitu apa? Yauma la tamliku nafsul li nafsin syai'a. Pada hari ketika seseorang tidak memiliki untuk dirinya sesuatu apapun, tidak bisa menolong dirinya sendiri. Setiap orang nanti tidak bisa menolong dirinya sendiri, tinggal menunggu keputusan. Setelah diputuskan sudah tidak bisa menolong dirinya, apalagi menolong orang lain. Wal amru yauma idzil lillah, dan urusan pada hari itu hanya milik Allah saja. Maka ini hari yang luar biasa. Pada hari ketika kita tidak bisa menolong diri kita sendiri, kita tidak bisa menyelamatkan diri kita sendiri. Yang selamat adalah yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dengan syafaat? Syafaat pun itu milik Allah Subhanahu wa taala. Jangan kemudian merasa bisa minta kepada orang nanti, minta kepada Nabi Muhammad SAW, merayu-merayu, tidak bisa. Kalau Allah tidak mengizinkan, dia tidak akan apa? Mendapatkan syafaat. Wala yashfa'una illa man adina. Wala yashfa'una illa man. Bagaimana dalam ayat kursi? Wala yashfa'una illa bi'izni. Wala yashfa'una illa bi'izni. Mereka, para nabi, anak, dan yang lainnya, orang soleh, malaikat, itu tidak akan bisa memberikan syafaat kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Jangankan kepada yang jauh hubungan, tidak ada hubungan kerabat. Kita dengan Nabi Muhammad kan tidak ada hubungan kerabat. Yang punya hubungan kerabat saja, yang punya hubungan kerabat, yang masih pamannya, itu Nabi tidak bisa menyelamatkan. Yang masih bibinya, yang masih punya hubungan kerabat, Nabi tidak bisa menyelamatkan. Karena semua urusan adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Kita akan menemui hari yang seperti itu. Kita akan menemui hari pembalasan. Dan sudah disebutkan sebagiannya pada saat kita membahas surat Abasa wa Tawalla. Yaitu apa? Yauma yafirul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani. Likulli imri'in yawma idzin sya'nu yughni. Setiap orang sedang sibuk dengan urusannya masing-masing. Satu orang lari dari saudaranya, dari ibunya, dari bapaknya. Yang saat di dunia sangat dicintainya, nanti di sana sudah tidak ada urusan lagi. Semuanya tidak bisa, apalagi menolong orang lain, menyelamatkan dirinya saja tidak bisa. Semuanya keputusan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka kita harus ingat bahwa nanti tidak ada yang bisa menyelamatkan kita kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Terus bagaimana yang kita lakukan? Ya, bagaimana supaya kita termasuk orang-orang yang diselamatkan oleh Allah? Bagaimana caranya supaya diselamatkan oleh Allah? Ya, dengan bertakwa. Dengan bertakwa kepada Allah. Dengan bertakwa kepada Allah, maka kita akan diselamatkan. Karena yang namanya takwa itu membentengi diri dari kemarahan Allah. Membuat tameng yang menamengi diri kita dari kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang menamengi kita dari kemurkaan Allah tidak lain adalah menjalankan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah yang akan menjadi sebab selamatnya seseorang. Yang akan menyelamatkan seseorang adalah amal soleh atas izin Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus ingat bahwa nanti kita akan menemui hari yang seperti ini. Hari di mana urusan itu hanya pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu di sana ada disebutkan dalam hadis ya, ya ma'syar Quraisy. Bagaimana? Ishtaru anfusakum la ughni ankum minallahi syai'a. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika turun ayat wa anzir ashiratakal
aqrabin, dan berikanlah peringatan kepada kerabatmu wahai Muhammad. Langsung Nabi berdiri menjalankan tugas, menjalankan perintah Allah, memberi peringatan. Langsung dia memanggil orang-orang Quraisy. Ya ma'syarul Quraisy, wahai orang-orang Quraisy, ishtaru anfusakum, selamatkan diri-diri kalian. Selamatkan diri-diri kalian dari azab Allah. Dengan apa? Dengan takwa, dengan tauhid pertama kali, dengan masuk Islam. Kemudian setelah itu dengan menjalankan perintah-perintah yang lainnya setelah masuk Islam, dengan sholat 5 waktu, dengan puasa Ramadan, dengan zakat, dengan haji, dengan kewajiban-kewajiban yang lainnya yang bukan rukun, dan seterusnya. Selamatkan. Ishtaru anfusakum la ughni ankum minallahi syai'a. Nabi mengatakan, aku tidak bisa menyelamatkan kalian sedikit pun. Di sini Allah mengatakan, yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a. Syai'a nakirah. Nakirah fi siyaqi madza? Nafi. Yauma la. Nakirah dalam kalimat nafi. Artinya yang seperti ini dalam bahasa Arab menunjukkan umum. Siapapun dan apapun dia tidak bisa menyelamatkan dirinya sedikit pun dalam bentuk apapun. Sampai Nabi Muhammad SAW mengatakan kepada orang-orang Quraisy yang masih satu qabilah dengan beliau, yang masih satu qabilah, yang secara tabiat manusia itu cinta kepada kerabatnya, boleh apa tidak? Boleh. Cinta kepada pamannya, cinta kepada orang tuanya. Namun pada hari itu tidak ada lagi sudah. Tidak ada lagi cinta tabiat, sudah tidak ada. Semua mengurusi urusannya sendiri-sendiri. Nah, maka Nabi mengatakan ishtaru anfusakum la ughni ankum minallahi syai'a, sampai akhirnya Nabi mengatakan kepada putrinya sendiri, ya Fatimah bint Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wahai Muhammad putri Rasulullah sallallahu, aku tidak bisa menyelamatkan engkau dari azab Allah Subhanahu wa taala. Is'ali masyi'ti, mintalah engkau kepadaku, urusan dunia aku bisa, tapi nanti urusan akhirat tidak. Aku tidak bisa menyelamatkan engkau sedikit pun. Ini kepada putrinya sendiri. Bagaimana kepada yang lainnya? Bagaimana kemudian orang-orang yang berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak akan mendapatkan pertolongan sama sekali dengan kesyirikannya tersebut. Nah, baik. Ini dengan ini selesai kita dari surat apa? Al-Infitar. Alhamdulillahirabbil alamin. Masuk surat berikutnya. Sudah. Cukup ya, cuma sedikit nih. Tadi sebenarnya sudah kita rencanakan masuk lagi. Nah, atau masih ada waktu berapa menit? 10 menit? 10 menit, tidak apa dibaca lah ya. Berikutnya surat Al-Mutaffifin. Nah, surat Al-Mutaffifin. Nah, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat ini, Bismillahirrahmanirrahim, wailul lil mutaffifin alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun wa idza taluhum aw wazanuhum yukhsirun ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun li yawmin 'adzim yawma yaqumun nasu li rabbil alamin. Ini potongan yang pertama yang disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir. Ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Allah Ta'ala berfirman, wailun. Wailun. Apa itu wailun? Wailun di antara makna wailun adalah apa? Celaka. Di antara makna wailun adalah celaka atau azab Allah Subhanahu wa taala. Wailun, celaka bagi siapa? Lil mutaffifin, bagi mutaffifin. Mutaffifin dari kalimat tatfif. Apa itu artinya tatfif? Dikatakan oleh Imam Ibnu Katsir, fal murad bit tatfif ha huna al baghd fil mikyal wal mizan.
curang dalam penimbangan dan curang dalam penakaran. Curang dalam penimbangan dan curang dalam penakaran. Meskipun yang disebut di sini adalah penimbangan. Idza talu, ini ada yang mengatakan itu penimbangan, ada yang itu mengatakan penakaran. Ala kulli hal yang jelas dia berbuat curang. Imma bil ziyad ini tawba minan nas wa imma bin nuqsan in qadahum. Baik itu dengan apa? Menambahi. Kalau itu untuk dirinya. Kalau nimbang untuk dirinya, tambahi. Atau dengan mengurangi kalau untuk orang lain. Gitu. Kalau untuk orang lain nambahi bagaimana? Ini bukan curang, itu bagus. Dan itu sunnah. Itu termasuk dari sunnah. Kalau nimbang untuk orang lain ya tambahi. Nah, kalau untuk sendiri ya saat yang tentunya yang wajar, yang sesuai dengan timbangan. Tapi untuk orang lain dia tambahi. Nah ditafsirkan dengan ayat berikutnya. Siapa mutaffifin itu ditafsirkan oleh ayat berikutnya. Alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun. Mereka itu mutaffifin itu, kalau begitu kita katakan celaka bagi orang-orang yang curang gitu ya. Siapa itu orang yang curang? Alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun, yaitu orang-orang yang kalau dia itu menimbang dari orang untuk dirinya, yastawfun, dia minta takarannya apa? Yang tepat atau bahkan lebih. Yang tepat atau bahkan lebih. Ya. Bahasa kita anget gitu ya. Nimbang yang anget. Dikatakan dalam tafsir dan Katsir, alladzina idza talu 'alan nas ay minan nas. Apabila dia menimbang 'alan nas, yaitu dari manusia, menimbang dari manusia, yastawfun untuk dirinya, yastawfun ya'khuduna haqqahum bil wafi waz zaid. Dia mintanya yang pas bahkan lebih. Ini orang yang curang. Wa idza kaluhum aw wazanuhum yuqsirun. Dan sebaliknya apabila dia menimbang untuk orang lain, awazanuhum, di sini juga termasuk menakar, ya. Menakar untuk orang lain atau menimbang, menakar atau menimbang, yuksirun yungkisun. Mereka itu menguranginya. Kalau untuk orang lain mereka menguranginya. Kalau untuk dirinya mereka minta ditambah. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kepada kita apa? Untuk memenuhi timbangan dengan tepat meskipun untuk orang lain. Begitu pula untuk dirinya dan juga untuk orang yang lain. Allah Taala berfirman, wa auful kaila wal mizan. Surat apa itu? Wa auful kaila wal mizan bil qist. Dan penuhilah timbangan dan penuhilah takaran dengan adil. Namun Allah mengatakan berikutnya, la nukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tapi Allah tidak membebani kecuali sesuai dengan kemampuannya. Kita hanya berusaha saja, tidak harus persis pas enggak. Sudah berusaha pas sudah. Kalau yang penting sudah berusaha. Tidak ada kesengajaan. Kalau sudah berusaha tapi masih masih kurang, enggak berdosa. Tapi kalau mau menambahi biar lebih, itu lebih baik. Itu termasuk sunnah. Tapi kalau tidak melebihi itu tidak apa-apa, tapi yang pas. Nah, kalau sudah berusaha pas tapi kurang, la nukallifu nafsan illa wus'aha. Allah mengatakan kami tidak membebani orang kecuali sesuai dengan kemampuannya, yang penting dia sudah berusaha. Nah, juga dalam ayat yang lainnya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat Ar-Rahman, wa aqimul wazna bil qisti wa la tukhsirul mizan. Penuhilah timbangan dengan adil dan jangan kalian mengurangi timbangan. Nah, ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya, untuk kita kalau menimbang itu yang adil. Nah, ini kalau menimbang. Bagaimana kalau yang sengaja?
yang mencuri, yang menimbang dan tidak tepat saja celaka. Azab bagi mereka. Allah ancam dengan azab, Allah ancam dengan siksa. Ini yang menimbang. Kalau ngambil timbangan kan biasanya apa? Kalau 1 on terlalu kelihatan kan. Ini paling 1 apa? 1 sendok, 2 sendok itu celaka. Bagaimana kalau yang apa? Yang mencuri, yang betul-betul mengambil milik orang, tentu lebih celaka lagi. Dan di sini juga mengingatkan kepada kita agar kita itu sebagaimana kita menginginkan kepada orang hak kita juga memberikan hak kita kepada hak orang. Kita juga memenuhi hak orang. Sebagaimana kita ingin terpenuhi hak kita juga memenuhi hak yang lain. Jangan kemudian kalau dimintai haknya, wah saya nggak mampu, saya mampunya baru seperti ini. Kemudian kalau haknya orang semampunya dia nggak mau. Kalau kerjanya terlambat dia nggak mau. Kerjanya harus banyak, tapi kalau diminta gajinya banyak nggak mau. Saya nggak mampu ngasih gaji banyak. Tapi kalau dia meminta ya kalau saya kerjanya banyak ya saya minta gajinya banyak, kan begitu. Wajar atau tidak? Wajar. Kalau saya kerjanya ditambah jamnya, harusnya sudah pulang. Tapi katanya jangan pulang dulu, ini masih ada kerjaan. Boleh apa tidak? Boleh, jangan pulang dulu. Kalau dia mau, boleh. Tapi apa? Ya kita tambah. Jangan kita cuma minta hak orang, kemudian kita tidak mau. Ketika dia minta, tapi saya minta haknya saya, karena saya jamnya ditambah, maka saya minta apa? Ditambah juga. Apa jawabannya? Saya nggak mampunya segini saya. Ya nggak bisa kalau begitu. Ini namanya maunya sendiri yang seperti itu. Orang harus sebagaimana dia menginginkan haknya dipenuhi, dia juga memenuhi haknya orang lain. Tidak bisa dengan yang seperti itu. Ini mengingatkan kita dengan yang demikian. Begitu pula dalam berdebat, dalam berdiskusi dengan orang yang berselisih dengan kita. Sebagaimana kita ingin menyampaikan hujah kita dan dia mau menerima serta mendengarkan, kita juga harus mendengarkan hujah orang dan kita harus siap menerimanya. Jangan kita menginginkan orang menerima kebenaran yang kebetulan berpihak kepada kita. Kalau kebenaran itu ternyata menyalahi kita, kemudian kita tidak mau menerimanya, tidak. Kebenaran kita terima dari manapun dia, meskipun itu menyalahi kita, meskipun dari orang kafir sekalipun. Kalau itu salah dan kita dikatakan salah, kita harus akui bahwa kita salah. Ini Ahlus Sunnah wal Jamaah, menerima hak, berdiri di atas hak, dan dia senantiasa berputar di atas al-haq dan tidak bermain-main dengan hawa nafsu. Apalagi dalam kaitan dengan masalah prinsip-prinsip, dalam kaitan dengan masalah mengikuti jalannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau disalahkan nggak mau, padahal dia salah, karena yang menyalahkan ternyata orang yang menyimpang misalnya. Jangankan orang yang menyimpang, orang kafir sekalipun kalau menyalahkan dan itu ternyata kita salah, harus kita katakan, ya saya salah karena saya ingin berjalan di atas al-haq. Begitu seharusnya seseorang. Ini mengingatkan kita, sebagaimana kita mengingatkan orang lain untuk menerima al-haq, kita juga harus menerima al-haq dari orang lain kalau kita memang salah. Begitu seharusnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan ini diantara keistimewaan Ahlus Sunnah wal Jamaah, bersama dengan al-haq dimanapun dia berada dan dari siapapun datangnya al-haq tersebut. Kalau itu al-haq, baik itu al-haq itu sedang memihak kepada dia atau al-haq itu sedang menghantam dia, senantiasa dia terima al-haq itu, karena dia orang yang mencari al-haq. Ini orang yang mendapatkan hidayah, dan ini termasuk orang yang mendapatkan hidayah yang senantiasa kita doakan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ingin diberi hidayah, terutama dalam perkara yang diperselisihkan. Biasanya kalau berselisih kan maunya menang, ya kan? Kita ingin mendapatkan hidayah di saat ada perselisihan. Di saat kita itu berbeda dengan satu orang, kita harus siap, yang kita cari adalah al-haq. Dikatakan dalam doa gimana? Ihdini lima tulifa minal haqqi bi'izni.
Ya Allah, berikanlah petunjukmu kepadaku dari perkara-perkara yang diperselisihkan. Dengan izin minta. Ketika itu perkara yang diperselisihkan, kalau perkara yang diperselisihkan kan bisa jadi dia benar, bisa jadi dia salah. Maka apa? Dia harus siap terima yang hak. Sebagaimana dia menginginkan orang lain menerima al-haq. Apakah memihak dia ataukah menghantam dirinya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengingatkan ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun. Dikatakan dalam tafsirnya, summa qala ta'ala mutawa'idan lahum. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengancam mereka. Mengancam orang-orang yang apa? Curang. Yang maunya mementingkan memenuhi haknya sendiri, tidak mau memenuhi haknya orang lain. Apa ancamannya? Ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun liyaumin 'adzim. Apa artinya? Dikatakan oleh alim Katsir, amma yakhafu ulaika minal ba'thi wal qiyam baina yaday man ya'lam as-sara'ir wad-dhama'ir fi yaumin 'adzimil haul katsirul faza' jalilul khutab. Apakah dia tidak takut? Apakah mereka tidak takut dengan hari nanti? Hari ketika mereka dibangkitkan. Apa tidak takut pada hari pembalasan ketika nanti mereka dibangkitkan? Yaumin 'adzim, pada hari yang sangat besar, hari yang tadi kita katakan. Yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a. Yang tidak ada yang bisa tidak ada yang tersembunyi. Yang curang pasti akan ketahuan. Yang zalim pasti akan akan menerima akibat dari kezalimannya. Maka orang yang berbuat zalim kepada orang lain tidak akan sah taubatnya kecuali sampai dia meminta ridho dari orang yang dizalimi. Tidak sah, tidak akan dikatakan bertobat kepada Allah kalau dia berkaitan dengan kezaliman kepada orang sampai dia itu meminta ridhonya. Maka ini bukan perkara yang ini kan berkaitan dengan timbang menimbang, berkaitan dengan masalah muamalah. Maka hati-hati, ala yadunnu ulaika annahum mab'utsun. Apakah mereka tidak takut? Yadun di sini artinya di antara makna di sini adalah yakin. Yadun ini artinya yakin. Dalam Al-Qur'an terkadang ada yadun yang artinya apa? Yakin. Dan ini termasuk dari yadun yang artinya yakin karena didahului dengan kalimat ala. Ala yadunnu ulaika annahum mab'utsun. Meskipun di sini perkara yang diperselisihkan oleh para ulama tentang makna ala yadunnu, tapi wallahu a'lam bishawab. Di antara maknanya adalah yakin. Tidakkah mereka yakin atau tidakkah mereka takut dengan hari kebangkitan, hari ketika nanti mereka dibangkitkan pada hari yang besar, pada hari di mana mereka akan berdiri di hadapan Allah yang tidak ada yang terluput, baik yang nampak ataupun yang tidak nampak, yang disembunyikan, yang dilakukan sendiri, yang dilakukan sendiri, yang dilakukan di dalam hati, yang ikhlas dan yang tidak ikhlas, itu akan diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari yang luar biasa, yang sangat dahsyat nanti. Yauma yaqumun nasu li rabbil alamin, pada hari orang-orang nanti berdiri di hadapan Rabbul Alamin, di hadapan Allah Subhanahu wa taala, pada hari dibangkitkannya dari alam kubur, di mana orang nanti dalam keadaan telanjang, dalam keadaan tidak pakai alas kaki, dalam keadaan tidak dihitan, dalam keadaan matahari didekatkan sampai keringat itu ada yang sampai ke telinganya, membasahi atau tenggelam dengan keringatnya. Dan bukan waktu yang sebentar, waktu yang lama, yang setiap orang nanti akan berada pada keadaan yang itu menunjukkan bagaimana saat dia waktu di dunia. Keadaan orang ketika dibangkitkan dari alam kubur itu akan menggambarkan bagaimana dia waktu dia di dunia. Maka orang yang senantiasa bertakwa kepada Allah, senantiasa menolong orang, membantu orang, meringankan orang, menutup aib orang dan yang lainnya, Allah akan balas dia pada hari itu. Akan ditutup aibnya, akan diringankan kesulitannya, akan dimudahkan urusannya, akan tergambarkan keadaan pada waktu itu sesuai dengan keadaan dia waktu di dunia. Maka ini hari yang besar, hari yang agung yang kita harus senantiasa mengingatnya supaya jangan sampai kita berbuat curang. Apalagi lebih dari curang. Apalagi yang lebih dari curang, yang mengambil bukan hanya 1 sendok 2 sendok, menambahi atau mengurangi sedikit, yang melebihi banyak, yang mengambil dengan jumlah besar,
ini tentu azabnya akan lebih keras lagi. Nasallallahu salamah, mudah-mudahan bisa dipahami dan bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.